Pasukan Khusus Detasemen Jala Mangkara Denjaka. Denjaka memiliki kekuatan khusus di atas rata-rata dari prajurit TNI biasa. Tidak hanya kuat fisik, ahli senjata dan pandai di daerah perairan. Denjaka juga menjadi sangat disegani karena memiliki IQ di atas rata-rata orang pada umumnya. Karena itu juga disebut pasukan elit TNI. Demi mendapatkan seorang Denjaka sejati, beberapa di antaranya akan menjadi paling diunggulkan karena memiliki skill melebihi prajurit biasa. Denjaka bukan pasukan sembarangan, prajurit di dalamnya merupakan gabungan dari pasukan elit TNI AL Kopaska dan TIVD. Bahkan dari ratusan prajurit yang mendaftar hanya 50 orang saja yang memenuhi kualifikasi penuh menjadi anggota pasukan khusus tersebut. Mereka akan mendapatkan pelatihan keras yang biasa dilakukan di Kawah Chandra di Muka, Situbondo. Bahkan tahun-tahun sebelumnya tidak sedikit prajurit yang gagal dalam proses pendidikannya, dan hanya belasan saja yang diterima. Bagi yang tidak berhasil dan gugur akan kembali lagi ke kesatuan sebelumnya. Sementara jika prajurit berhasil masuk ke seleksi tahap 2 pun tidak semuanya bisa lolos. Pendidikan yang super ketat dan super keras ini harus dilakukan guna menjadi pasukan yang diunggulkan negara. Detasemen Jala Mangkara, Denjaka TNI AL. Selain harus kuat secara fisik, para calon anggota Denjaka pun dituntut harus mempunyai IQ tinggi. Ini karena pasukan elit Denjaka akan sering digunakan dalam masalah penyusupan di daerah operasi sehingga mereka harus bisa mengatasi masalah dengan cepat baik secara individu maupun secara kelompok. Selama dalam proses pendidikan, calon anggota hanya akan mendapatkan teori di dalam kelas 20% saja, selebihnya mereka akan berlatih langsung di dalam hutan, laut dan udara. Ini karena mereka harus paham secara praktek bukan modal teori yang nantinya akan sangat berguna untuk menjalankan misi rahasia secara sempurna. Tidak mudah untuk bisa mendapatkan pelatihan dengan nilai sempurna, mereka harus mendapatkan pendidikan super ketat dan keras, melakukan penyusupan dengan terjun payung, bergerak dengan cepat di dalam laut dan bertahan hidup di daratan. Terpaan ombak di Laut Banyuwangi yang biasanya menghanyutkan perahu para nelayan harus bisa diatasi, mereka harus bertahan sekaligus menyelamatkan diri sendiri dan anggota lainnya. Mereka kerap dilatih dengan kaki dan tangan yang terikat. Setelah berhasil melawan ganasnya ombak di lautan, hal selanjutnya yang perlu calon anggota lakukan adalah bertahan hidup di dalam hutan. Perbekalan yang diberikan pada para anggota pelatihannya hanyalah garam saja. Latihan militer Denjaka. Bahkan air minum pun tidak dibekali. Mereka benar-benar harus mencari sendiri di dalam hutan. Sementara proses pelatihannya biasanya dilakukan di alas purwo. Tepat di tengah hutan, mereka harus bisa bertahan hidup selama berhari-hari. Tak jarang mereka memutuskan untuk berburu binatang buas, seperti ular. Namun kalau mereka hanya mampu menangkap seekor monyet, maka binatang itulah yang akan menjadi santapannya. Ada latihan udara yang harus dilalui para prajurit. Mereka akan melakukan terjun payung di atas udara. Mereka diharuskan terjun bebas pada malam hari, tujuannya adalah agar bisa memberikan pelatihan pada mereka jika sewaktu-waktu harus masuk ke lokasi musuh pada malam hari menggunakan parasut. Kemampuan lain yang harus dimiliki seorang Denjaka seperti penggunaan kompas yang tepat sasaran. Biasanya proses pelatihan menggunakan kompas akan dilakukan di Banyuwangi sampai ke Surabaya.